Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, ayah bunda yang menemani ananda sekalian dalam mengikuti program pembelajaran jarak jauh, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang utama juga adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat diamalkan dan ditambahkan ilmu pada pagi hari ini. Ayo kita angkat kedua tangan kita, lalu kita berdoa kepada Allah. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Fil ya, dengan baik dan benar. Bagaimana? Sudah diikuti dan sudah diulang-ulang? Ya, nanti akan ada tugas khusus untuk materi membaca dan menghafal, berikut juga menulis surat Al-Fil. Jadi siap-siap ya. Tapi untuk pagi hari ini kita akan mengulas dulu sedikit tentang surat Al-Fil. Ya, oke. Sekarang siapa yang tahu apa arti dari kata Al-Fil? Ya benar, kata Al-Fil itu artinya gajah. Ada yang tahu di antara kalian kata Al-Fil itu terdapat di ayat berapa? Ya benar, kata Al-Fil terdapat di ayat pertama di dalam surat Al-Fil. Oke, ayo sekarang kita coba lafalkan ayat pertama. Masih ingat kan kemarin dalam pembelajaran tahsin? Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, jadi surat Al-Fil itu diambil dari kata Al-Fil di dalam ayat yang pertama. Nah, ada yang tahu jumlah dari ayat surat Al-Fil ada berapa? Ya, surat Al-Fil terdiri dari berapa? 5 ayat. Ya, nanti coba dihafalkan ya. Siapa yang tahu surat Al-Fil itu urutan keberapa dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran? Ya, benar, surat Al-Fil itu urutan yang ke-105. Ayo sekarang Bapak tanya lagi, surat Al-Fil itu ada di juz keberapa di dalam Al-Quran? Apa? Juz ke-30 atau yang kita kenal dengan juz amma. Ya, Bapak ulang ya dari yang awal. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Diambil dari
ayat pertama di dalam surat Al-Fil. Lalu surat Al-Fil ini memiliki, atau surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat, ya, terdiri dari 5 ayat. Dan urutan surat Al-Fil itu berada di urutan yang ke-105. Dan surat Al-Fil terdapat di dalam juz 30 atau juz amma. Lalu surat Al-Fil ini diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Fil tergolong dari surat Makkiyah. Ya, surat apa? Surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Kalau surat tersebut atau surat dari Al-Quran diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Jadi golongan suratnya Madaniyah kalau diturunkan di kota Madinah. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengisahkan sebuah kisah yang terkandung di dalam surat Al-Fil. Di dalam surat Al-Fil ini mengisahkan tentang adanya seorang raja dari Yaman yang ingin datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang tahu apa penyebab seorang raja ini ingin menghancurkan Ka'bah? Penyebabnya adalah raja ini merasa Ka'bah menyaingi tempat ibadah dari raja ini. Karena apa? Karena banyak orang yang datang ke Ka'bah untuk beribadah. Ya, walau ibadahnya ini sudah sedikit melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi Ka'bah mempunyai magnet tersendiri, sehingga banyak orang yang datang ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, yaitu untuk beribadah. Hal inilah yang menyebabkan raja dari Yaman ini marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Ada yang tahu siapa nama raja dari Yaman ini? Ya, raja ini bernama Abraha, atau tepatnya Abraha bin Asobah al-Habashi. Raja Abraha datang ke Makkah bersama 6.000 pasukan prajurit, dan di antara prajurit itu ada pasukan bergajah. Ketika Raja Abraha datang ke Mekah, masyarakat Mekah merasa ketakutan. Karena apa? Karena suara kaki dari gajah tersebut sudah terdengar walaupun jaraknya masih jauh. Akan tetapi Allah punya kehendak lain. Karena Ka'bah ini adalah milik Allah, maka Allah menjaga Ka'bah ini dari kehancuran. Ketika Raja Abraha dan pasukannya sampai ke daerah yang namanya Wadi Muhasir, yaitu daerah antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha itu terdiam. Gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Abraha tidak mau berjalan sama sekali. Gajah-gajahnya duduk. Walaupun dipukul, dipecut sekeras apapun, gajah-gajah ini tidak mau berjalan. Akan tetapi apabila arah perjalanan mereka diubah ke arah yang lain, gajah ini berjalan. Ketika Raja Abraha dan para pasukannya kebingungan atas yang terjadi pada gajah-gajah yang mereka bawa,
Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan burung yang jumlahnya banyak sekali. Mereka mengitari Raja Abraha dan pasukannya. Burung-burung tersebut membawa batu yang sangat panas. Lalu batu-batu itu dilemparkan ke arah tentara Abraha dan tentara bergajah yang mereka bawa. Ketika batu itu mengenai tubuh prajurit dan gajah yang mereka bawa, seketika itu juga tubuh mereka itu seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Dan akhirnya Raja Abraha dan pasukannya tidak berhasil menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena sebelum mereka sampai, Allah telah mengirim bala bantuannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah mengutus kepada mereka tentara berupa tayran ababil, burung ababil atau burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan mereka atau burung-burung ini melempari pasukan Abraha dan pasukan bergajahnya bihijaratin min sijil. Dengan apa? Dengan batu yang sangat panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Fil, terutama kisah dari Raja Abraha ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong, karena kesombongan akan menghancurkan kita. Dan yang kedua adalah Allah Maha Kuasa, berkuasa atas makhluknya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya tidak boleh sama sekali menyombongkan kekuatan kita. Baik anak-anakku, alhamdulillah sampai juga kita di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari virus corona yang sedang mewabah di dunia, bukan hanya di Indonesia. Akhirnya, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.